Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Herunisa dengan NIM 0652022155 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Pelajar SMP. Namun sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih judul ini. Saya memilih judul ini karena maraknya penggunaan bahasa gaul saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang mengakibatkan pergeseran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pergeseran ini dapat berupa pengucapan maupun penulisan dalam bahasa Indonesia. Semua ini disebabkan oleh munculnya bahasa baru di kalangan pelajar, khususnya pelajar SMP, sehingga ketika mereka menggunakan bahasa gaul, membuat mereka tuh merasa lebih percaya diri, dan tentunya hal tersebut dapat mengikis kebakuan penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Dan di masa mendatang, para pelajar mungkin akan mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan lebih dominan untuk menggunakan bahasa gaul. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan dan kajian teori. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh masalah, yaitu pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul memiliki dampak negatif, yaitu mempersulit seseorang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gejala ini juga akan mengubah gaya penulisan, bertutur kata, bahkan juga dapat mengubah perilaku seseorang. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Faktanya, bahasa gaul telah memberikan perubahan yang amat besar dari segi bahasa Indonesia yang kita gunakan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, masyarakat, maupun kemajuan teknologi dan komunikasi. Maraknya penggunaan bahasa gaul ini mengakibatkan perkembangan bahasa Indonesia di kalangan pelajar saat ini telah mengalami pergeseran yang amat signifikan, pergeseran baik pengucapan ataupun penulisan dalam bahasa Indonesia. Peneliti juga membuat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan pelajar SMP. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar SMP. Yang ketiga, bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di kalangan pelajar SMP. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan pelajar SMP. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar SMP. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di kalangan pelajar SMP. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, khususnya mengenai gambaran penggunaan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk dinas pendidikan. Yang kedua, adapun manfaat praktisnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat merangsang para pembaca agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dalam menggali dan mengeksplorasi terkait perubahan sosial budaya, khususnya dalam bidang komunikasi. Selanjutnya, bagian kedua, kajian teori. Teori pertama menjelaskan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Bahasa adalah salah satu bentuk perwujudan peradaban dalam kebudayaan manusia. Dalam kamus linguistik, bahasa adalah satuan lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama,
berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Krida Laksana 2001 halaman 21. Yang kedua ada dari Mirenal 2014 halaman 371. Kosakata bahasa gaul di Indonesia diambil dari kosakata bahasa yang hidup di lingkungan kelompok remaja tertentu. Pembentukan kata dan maknanya sangat beragam dan bergantung pada kreativitas pemakainya. Bahasa gaul berfungsi sebagai ekspresi rasa kebersamaan para pemakainya. Selain itu, dengan menggunakan bahasa gaul, mereka ingin menyatakan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya, bagian kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini dapat dilihat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar SMP terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama ada fenomena. Fenomena adalah realitas yang menampakkan dirinya sendiri kepada manusia. Sementara itu, dalam menghadapi fenomena, manusia melibatkan kesadarannya, dan kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu atau realitas. Bertens 1981 halaman 201. Yang kedua adalah bahasa. Secara umum, bahasa digunakan sebagai wadah untuk mengekspresikan emosi diri sebagai contoh emosi sedih yang direalisasikan dengan ungkapan kesedihan. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat berinteraksi kepada orang lain. Dewantara dan Niurgiansah 2021. Selanjutnya, bahasa gaul. Menurut Sarwono 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di kalangan mereka dan bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Sekian presentasi metode penelitian saya. Terima kasih.